Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kita ada di rumah produksi jamur kita, yaitu khusus jamur jenis Florida, jamur tiram. Di belakang kita adalah contoh-contoh hasil produksi. Di sini biasanya untuk kapasitas sampai 10.000, bahkan kalau normal hingga mencapai 17.000 dalam satu bulan siklusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas secara singkat, dimulai dari bahan bakunya, ya, dimulai dari produknya dulu, mana yang memang berhasil, mana yang gagal, begitu ya, sebagai bagian dari kemandirian pesantren. Jadi usaha ini adalah usaha yang digerakkan oleh pesantren dan dilakukan oleh santri dan masyarakat sekitar. Baik, kita coba lihat-lihat di sini. Ini adalah backlog. Disebutnya backlog. Ini kapasitas 2 kilo, ukuran plastik ini 20 x 40. Gitu ya. Sederhana saja sebenarnya. Ini nggak harus pakai dakron juga bisa. Langsung dikasih kasih kertas kayak kue gitu, kasih karet. Oke. Selanjutnya kita akan melihat beberapa produk yang mungkin terkontaminasi sebagian dengan jamur oncom. Nah, ini salah satunya. Kalau ini yang produk yang bagus, produk yang bagusnya seperti ini, tapi ini agak bocor-bocor, main tambal begini, tapi ini aman, intinya aman. Seperti inilah pertumbuhan miselium. Ini yang belum, ini baru sekitar 14 harian. Nah, ini adalah contoh yang kontam. Nah, ini ada jamur tempe, jamur oncom orang bilang karena warnanya kayak oncom. Mungkin sebagian orang nggak tahu oncom itu apa. Produk lain dari bahan baku tempe ya. Nah, ini adalah bahan baku utama daripada usaha jamur ini. Kita kalau di Lampung pakainya ini serbuk kayu ini limbah karet ya. Nah, baunya khas ini. Nah, ini sengaja ditutup supaya menjaga pH yang ideal adalah antara 5 sampai 7,5 lah, kira-kira aman begitu. Makanya ditutup seperti itu, karena kalau terkena air hujan kan asam, rendah nih nanti pH-nya. Atau kalau terlalu lama juga nggak ditutup juga, terlalu basal kan bahaya, sampai 7 up misalkan bahaya. Oke. Ini. Nah, selanjutnya ini selanjutnya ini adalah bahan pengayak. Bahan pengayak, alat pengayak adonan, alat pengayak bahan baku seperti bekatul atau orang Sulawesi bilang konga halusnya, bisa diayak juga di sini, boleh shoot di sini. Juga nanti bisa juga serbuknya diayak di sini. Coba kita hidupkan, sudah dicolok. Oke. Nanti diayak. Ini sebenarnya lebih kepada kayak bahan jaring begitu sih. Nah, nanti halus, sudah begitu halus, baru nanti pada alat berikutnya. Ada 3 macam alat yang kita gunakan untuk persiapan bahan baku ya. Nah, ini kita beli 1 paket untuk pengayak, pengadon, dan yang lain 1 lagi ada lagi. Nah, ini sebentar, yang ini adalah alat untuk mengaduk. Nah, seperti misalkan campuran bahan baku seperti serbuknya, konga halusnya, dan juga dolomitnya. Kalau misalkan ini dengan komposisi yang sudah diatur, ada juga bisa dicampur dengan milu dan seterusnya. Ada beberapa resep rahasia tentunya ya, supaya terhindar dari jamur-jamur liar. Ini nanti dimasukkan bahan-bahan sini semua. Nah, nanti baru itu kita hidupkan. Begitu kan? Mati ya? Oh, ininya di sini. Lupa nih. Oke, kita cabut dulu yang ini. Ini sudah dicolokin. Nah, nanti sudah bahan-bahan itu sudah dimasukkan, baru kita aduk. Ini untuk kapasitasnya mungkin bisa sampai 10 kilo.
untuk ngaduk ini semua. Jadi lebih halus, lebih rata begitu ya. Karena kalau tidak rata bisa terjadi kontaminasi, nanti loncat-loncat miseliumnya. Oke, kita lanjut ke mesin pengemasan atau packaging. Oke. Nah, setelah diadon di mesin yang tadi sekitar kapasitas 10 sampai 50 kilo tadi, kita adon. Setelah itu kita masuk pada fase fermentasi ya. Ini sudah campur Milo, serbuk, dolomit dan bahan-bahan resep rahasia lain. Minimal antara 12 sampai 24 jam ini. Tetap sama, harus terjaga pH-nya supaya jangan terlalu basal atau jangan terlalu asam. Nah, nanti dari sini kita akan packaging, kita akan kemas dengan menggunakan mesin juga. Jadi lebih cepat. Nah, mesin ini dengan plastik ini ukuran 20 kali 40. Ada juga setelan di belakang situ untuk misalkan menambah atau mengurangi kapasitas intake-nya begitu. Nah, kita mungkin bisa hidupkan, nanti dia ada ininya, ada mesin untuk dorong untuk ngepresnya. Nah, nanti di sini kita masukin bahan-bahan dari situ tadi. Itu habis itu turun sudah ada plastik. Jadi sekalian masukin plastik, nah dipres. Nah, begitu. Kita hidupkan. Nah, dia seperti robot begitu ya. Sudah seperti robot begitu. Jadi sudah otomatis semua. Boleh shoot di sini. Nah, jadi itu tuh model seperti itu tuh. Nah, jadi dia pengepres begitu ya. Nah, alatnya ke atas tuh. Naik pengepresnya tuh ya. Nah, ada pengepresnya tuh. Nah, masuk situ. Nah, set. Begitu. Jadi persis kayak robotisasi ini. Nah, selesai dari sini, kita akan masuk ke, kita matikan dulu. Nah, nanti setelah proses packaging tadi, bahan baku sudah dimasukkan plastik, sudah dipres, kita akan masuk pada fase pengukusan atau sterilisasi atau steamisasi dengan alat steamer. Tapi dengan berbagai macam varian atau jenis-jenis cara steam. Tentu yang di sini adalah menggunakan alat kompornya ini hasil racikan sendiri, yaitu terdiri dari bahan bakarnya itu oli bekas. Ini ada kerannya mengalir oli bekas. Di sini ada blower tentunya buat ngidupin ini. Nanti dimasukin ini apa, keong ya, blower keong ya, masukin ke sini. Nah, nanti di sini ngalir. Ini besar kecilnya diatur dari sini. Nah, nanti memasnya sementara nanti lagi ngidupin. Nanti netes ke sini. Nanti blower bermain di sini. Nah, ini adalah apa, semacam kayak media destilasi ya. Nah, jadi ini direbus di sini, nanti uapnya ngalir di sana, keluar uapnya di dalam sana. Ini untuk 500 backlock. Jadi ini untuk kapasitas 500 backlock tapi bergantian. Nah, ini adalah rebusan utama, nanti ini ada keran, tapi ini air yang ada di sini untuk cadangan isi ulang. Nah, tapi panas dengan sendirinya karena ada uap dari sini naik ke atas. Nah, nanti ini ketika ini air takut habis, maka dibuka keran ini, masuk lagi ke aliran tangki utama untuk melanjutkan proses destilasi penguapan. Begitu kira-kira. Yuk kita masuk ke dalamnya seperti apa. Sambil ngeliatin proses memasnya yang hidupin apa? Kompor rancangan oli bekas bahan bakarnya. Dan sangat murah. Ini kapasitas begitu, nanti tembusnya ke dalam. Boleh di-shoot hidupin ininya apa? Lampunya. Nah, ini bahannya adalah bahan stainless. Nah, di sini ada pintu, dratnya pakai ini dikunci pakai kunci T. Nah, di dalam sana juga ada pintu juga. Jadi nanti ini untuk supply. Nah, nanti ketika sudah matang di sebelah sini bisa diambil oleh karyawan dari bagian dalam produksi untuk diinokulasi. Tapi sini sebelah sininya tetap nanti ada proses steamisasi juga. Nah, jadi tidak diam, bergantian begitu 500 setiap harian. Berarti totalnya 1000 lah jatuhnya. Kalau dimaksimalkan mungkin 2 hari sekali 1000 begitu. Oke, kita masuk ke dalam.
Insyaallah. Nah, jadi usaha jamur ini kita bisa bisnis dari hulu ke hilir. Hulunya itu bibitnya, kita bisa jual bibitnya dari mulai bibit yang F1, F2, F3. Ini adalah botol bekas saus ABC. Ini juga bekas sirup begitu ya. Nah, ini kita akan jadikan ini sebagai media kultur bakteri jamur. Nah, ini alatnya autoclave. Autoclave ini ada tekanannya, pressure-nya kita harus mencapai 2 bar ya, berapa PI begitu. Ininya bisa mencapai sampai 120 derajat, panas sekali ya. Nah, ini jadi autoclave ini nggak bakal meledak karena memang ini alat khusus untuk steam jamurnya. Untuk ini kapasitas bisa 40, sedangkan kalau pakai ini sekitar 25 ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini menjadi segmen bisnis dari mulai bibitnya sampai backlognya, kita juga sampai jual jamurnya. Oke. Itu prosesnya. Ini adalah proses mekanisme menghidupkan kompor berbahan bakar oli bekas. Harus dibantu, di trigger dulu dengan tang, sudah mapan baru dia bisa hidup secara mandiri. Nah, kita tunggu nanti sekitar 10 menit ya. Oke, dari sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ruang inokulasi ber-AC, tapi hanya untuk membantu pernafasan para pekerja saja. Ini harus steril ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ruangan ini yang benar-benar ruangan steril. Tulisannya juga inokulasi center. Di sini benar-benar ruang untuk pembibitannya. Ini dakron ini, tidak selamanya digunakan, tetapi bagusnya idealnya memang untuk bibit kasih dakron supaya penguapannya bisa terbantu sehingga tidak jadi jamur tambahan sebagai jamur liar. Nah, ini nanti pertama ada AC karena nanti ditutup, karena ruang ini ruang tertutup ya, ruang tertutup panas sekali. Di sini ada pembibitan ya. Bayangkan kalau misalkan 500 sampai 1000 di sini berjejer, di sini tertutup, nggak ada uap udara, maka perlu dibantu dengan AC. Nah, nanti ketika inokulasi ini semuanya ditutup karena ada proses di dalam sini kan, di sini ada proses di sini. Ini hawa ini boleh terasa. Nanti ini kan ditutup, ini pun ditutup, tapi nanti satu dibuka karena yang hasil masak kemarin dibuka udah adem. Nah, makanya kita pasang di sini exhaust supaya hawa yang dari dalam ruang steam ini tidak masuk ke dalam ruang inokulasi. Di exhaust boleh lihat di atas, boleh di atas lihat. Nah, ini penyedotnya. Nah, kita pakai blower keong di situ, jadi insya Allah aman. Jadi nanti ini tertutup dengan rapi. Jadi ketika boleh di shoot sana di bagian dalam sana boleh. Oke, sini masuk sini. Nah, ini kapasitasnya stainless semua. Oke. Ini pintunya juga sama seperti yang di luar tadi, pakai ini dikunci pakai liter teh, pakai mur-mur seperti ini ya. Oke. Itu lumayan hawanya karena memang tidak sengaja. Nah, ini kapasitas 1000 backlog. Kita di sini ada bonsennya juga, ada untuk cuci tangan semuanya. Intinya ini adalah profesional nih. Banyak melibatkan robotik atau sistem otomatis sehingga bisa mencapai produksi backlog 17.000 backlog per bulan. Mungkin kalau misalkan untuk mengejar target, kalau misalkan kita kebutuhan pasar itu taruhlah misalkan 1 kintal sehari atau 2 kintal sehari, berarti kita membutuhkan lebih banyak lagi. Nanti kita analisa. Oke, kita keluar. Panas. Ini pakaian harus bersih, badan harus bersih, jangan burikan, dikira juga harus bersih, jangan rungsingan, hati jangan jengkelan, harus bersih. Hindari penyakit hati kalau masuk sini. Insya Allah.
Nah, ini kita ada apa namanya? Ada cincin tusuk, ada cincin biasa dengan tutupnya. Nah, dan ini adalah kumbung atau kandang jamur yang sudah masuki fase bulan keempat ya, kira-kira begitu. Ini seperti ini. Ini dari apa? Serbuk kayu karet. Sudah bulan keempat, bisa untuk ukuran 20 kali 40 cm diameter plastik. Masih lumayan untuk bulan keempat. Masih ini kapasitas untuk 6.000 backlog. Jadi 6.000 backlog, sebelah sana 10.000. Pokoknya totalnya itu kalau 40.000 backlog dengan kapasitas backlog dengan ukuran 20 kali 40 cm diameter, maka bisa keluar sekitar 600 gram dalam satu siklus, dan setidak-tidaknya ini bisa tembus maksimal mencapai 100 kilo per hari. Nah, karena semakin hari semakin habis, mungkin 50 kilo, dan gangguan-gangguan pertumbuhan jamur kan macam-macam. Bisa saja coro, juga bisa semut, bisa juga ulet yang menghabiskan itu gurem juga. Jadi harus setidak-tidaknya harus ada penjaga yang menjaga, menyemprot, menyiang menjelang malam. Ada juga yang bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian perawatan. Mungkin divisi-divisi itu diperlukan di dalam usaha jamur dari hulu ke hilir. Apalagi ketika fokusnya adalah segmen pembibitan, segmen backlog, sampai segmen pemasaran produk jamur, sampai ke olahan jamurnya. Insya Allah masih dilihat-lihat. Ini ada juga yang udah coklat begini. Subhanallah. Kelihatan? Oke. Tapi ini udah agak kering, sudah final lah ibaratnya, udah mbah-mbah ya. Ini juga ada yang sudah sepuh banget sampai sebegini. Masih bisa kita pakai, tapi nanti ini bisa diolah limbah menjadi pupuk kompos. Ini masih ada juga walaupun sudah jelek begini. Coba lihat sini. Nah, masih produksi, lihat. Subhanallah kan. Nah, memang sudah ini lembab yang jelas. Di atasnya pakai rumbia dan backgroundnya cukup begini-begini saja, cukup pakai bambu. 20 cm sudah bisa untuk menopang tumbukan ini, dan ini 30 cm ya, ininya mungkin 40 cm cukup untuk tumbukan jamur.